Pertikaian kami berakhir dengan permintaan maaf dari Adele. Meskipun ia melakukannya dengan terpaksa dan menganggap permintaan maaf ini hanya karena aku adalah kakaknya, bukan karena kesalahannya. Anak itu tak pernah berubah. Aku masih terus mengomel dalam kamarku sendiri. Terlihat Mas Fadil yang langsung naik ke atas tempat tidur tanpa berkata sedikit pun. Apa perkataan Adele kali ini sungguh membekas di hatinya? Aku tak bisa berdiam saja. Beralasan ingin bicara sama ibu, aku izin keluar kamar sebentar untuk menelpon salah seorang sahabatku. Aku tak tahu aku mendapat keberanian dari mana, namun aku nekat meminjam uang kepadanya untuk mencari kontrakan, agar aku bisa pindah secepatnya dari rumah ini. Aku tahu pasti Mas Fadil mungkin tak akan setuju dengan ideku ini. Meski begitu, aku tetap menelpon Cindy untuk meminta bantuannya. Meski baru mengalami hari yang sulit kemarin, hari ini Mas Fadil sudah terlihat ceria dan sangat antusias untuk mengantarkanku di hari pertama aku mulai bekerja. Oh ya, nanti kalau sudah pulang kamu telepon saja Mas. Mas akan menjemputmu tepat waktu, ucapnya sambil memasangkan helm di kepalaku. Sepanjang perjalanan, kami sama-sama tak membahas tentang masalah kemarin. Oh ya Mas, karena aku sudah mulai bekerja, kita cari kontrakan saja ya, biar lebih dekat dengan tempat kerjaku, jadi nggak terlalu makan waktu, ucapku beralasan. Boleh, Mas setuju kalau kamu maunya seperti itu. Benarkah segampang ini Mas Fadil langsung setuju? Biasanya dia adalah orang yang paling memperhitungkan sesuatu termasuk biaya untuk pindahan dan lain-lain. Oh ya Mas, aku rasa kita bisa melakukan pinjaman sementara untuk mendapatkan rumah kontrakan secepatnya. Nanti bisa diganti kalau gajiku sudah keluar di awal bulan. Sambungku sedikit was-was takut Mas Fadil tidak setuju, sedangkan aku sudah melakukannya semalam kepada Cindy temanku. Ya boleh, tapi pinjam sewajarnya. Nanti Mas akan cek kontrakan yang dekat dengan tempat kerjamu. Serius, apa aku tidak salah dengar? Bahkan sedikit pun tak ada bantahan sama sekali. Setersiksa itukah kamu selama ini berada di rumah orang tuaku, Mas? Aku sedikit menyesal tak mengambil langkah ini dari awal. Harusnya aku bisa menggadaikan beberapa perhiasanku untuk segera meninggalkan rumah itu sebelum banyaknya kata-kata mereka yang menggores hati Mas Fadil. Setelah pulang kerja, seperti rencana awal, kami langsung terjun untuk melihat-lihat kontrakan yang akan kami tinggali. Tak perlu besar, cukup bersih dan nyaman. Mengingat kami juga belum dikaruniakan keturunan, jadi tak masalah walaupun hanya tersedia satu kamar tidur. Oh ya Nan, kamu dapat pinjaman dari siapa? Tanya Mas Fadil mungkin memastikan kalau aku tak menggunakan uang dari orang tuaku. Dari teman aku Cindy Mas. Kamu tahu kan dia yang tinggal di luar kota dan waktu itu sering datang mengunjungiku. Oh iya, aku ingat. Sampaikan padanya bahwa kita akan berganti uangnya sekitar 2 minggu ke depan. Aku akan mencari kerja tambahan untuk segera mendapatkan uang itu. Aku hanya mengangguk dan tak membantahnya. Aku tahu Mas Fadil selalu berkomitmen dengan tanggung jawabnya yang wajib untuk memberikanku tempat tinggal yang nyaman, tanpa melibatkan penghasilanku sepeser pun. Setelah berkeliling dari sore sampai hampir tengah malam, akhirnya kami menemukan satu rumah yang sesuai dengan kebutuhan kami. Gimana kalau di sini Nan, kamu suka? Melihat dari raut wajahnya Mas Fadil yang tampak senang dengan rumah ini, selain itu juga di sini sangat dekat dengan pasar tempat ia mencari nafkah. Aku pun menyetujuinya. Walaupun sebenarnya lingkungannya aku tak terlalu suka karena terlalu ramai dan rumahnya terlalu berdempet-dempetan antar tetangga.
Namun hanya di sini rumah yang terbilang nyaman dan tak terlalu sempit dengan harga terjangkau. Aku nurut saja, Mas. Kalau kamu suka dan nyaman, aku juga pasti suka dan nyaman. Oh ya, apa kita bisa pindah malam ini juga? Aku sedikit terkejut dengan ini, mengingat aku memang belum melakukan persiapan apa-apa termasuk mengemasi barang-barangku, karena ini sama sekali belum direncanakan. Apa nggak terlalu cepat, Mas? Aku belum beberes barang-barang kita loh. Barang kita kan juga udah nggak banyak, Nan. Punyaku hanya beberapa lembar pakaian saja. Nanti aku bantu kamu untuk beberes barang-barangmu. Mas Fadil terlihat sangat ingin meninggalkan rumah ibu secepatnya. Iya, Mas, aku setuju. Ucapku tersenyum ke arahnya. Setelah melakukan pembayaran untuk 1 bulan, kami langsung bergegas untuk pulang dan membereskan barang-barang sekaligus untuk pamit kepada ibu dan bapak. Malam ini juga, kamu kok nggak bilang-bilang sama ibu, Nan, kalau kalian akan segera pindahan? Ucap ibu yang kaget sekaligus menyayangkan dengan hal ini. Apa ini karena pertengkaran? Jika kalian sudah yakin, silakan. Bapak setuju dengan keputusan kalian. Sambung bapak yang langsung memotong ucapan ibu. Ini sudah rencana lama kami, Bu. Maaf baru memberitahunya dadakan. Balasku. Jadi apa yang bisa bapak bantu untuk kebutuhan kalian? Perlu mobil untuk angkutan? Oh, nggak usah, Pak. Barang kami nggak banyak, masih bisa muat pakai motor. Mas Fadil tak ingin merepotkan bapak. Udah nggak apa-apa, kali ini jangan sungkan sama bapak. Biarkan bapak yang mengantarkan kalian. Sekalian bapak mau lihat langsung kontrakan yang akan menjadi tempat tinggal anak-anak bapak. Mendengar itu, Mas Fadil tidak berani menolak lagi dan mengizinkan bapak untuk mengantar kami. Tampak wajah Iva sangat bahagia mengetahui kami akan pindah dari rumah ini. Bukan hanya dia, Adel pun tampak sangat senang dengan pilihanku ini. Dan hanya Mbak Ayu yang membantu sekaligus mengantarkan kami sampai di kontrakan baru kami. Bagus, Nan, rumahnya bersih walaupun sedikit sempit, ucap Mbak Ayu. Cukup kok, Mbak, aku hanya berdua sama Mas Fadil di sini. Sebenarnya aku sudah menolak Mbak Ayu untuk ikut, namun ia memaksa kepada Bapak. Oh ya, uang sewanya udah dibayar, Pak, sama Mas Fadil. Ucapku sengaja di depan Bayu agar dia tahu sekalian bahwa ini bukan bantuan dari ibu dan bapak. Nanti kalau kalian butuh sesuatu, telepon saja bapak. Baik, Pak. Terima kasih banyak untuk selalu mendukung kami. Balas Mas Fadil sambil mencium takzim tangan bapakku. Sebelum balik ke rumah, bapak menurunkan 1 kotak barang kami lagi. Ini mau taruh di mana? Tanya bapak. Itu isinya apa, Mas? Tanyaku pada Mas Fadil karena dia yang mengemas sebagian besar barang-barang kami. Aku nggak tahu, Nan. Coba kamu buka aja dan lihat. Saat tutup kardus itu dibuka, aku begitu terkejut dengan isinya, begitupun dengan Mbak Ayu. Loh, ini kan perhiasannya Adel, kenapa ada di sini?